dengarlah setiap keluhan hati kami, dengarlah setiap kata-kata yang keluar daripada mulut kami. Karena apa yang kami katakan itu Tuhan, itu semuanya datang daripada hati kami. Walaupun sudah dinyatakan dalam kata lagu-lagu pujian kami ini Tuhan, tapi itulah yang keluar daripada hati kami. Itu yang kami istiharkan kepada Engkau. Terimalah Tuhan Yesus. Telah kulihat budi kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal kasih-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Telah kami lihat Bapa. Ya, mari jemaat kita bangkit. Kita nikmati katakan ini kepada Tuhan kita Yesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Hidupku hidup menyenangkan-Mu. Telah kami lihat Bapa, telah kulihat budi kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan
kami. Setiap kehidupan ini, kami tahu semua itu datang daripada Engkau, Bapa. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Lord. Kalau kami lihat, Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Menebus hidupku. Oh, oh, mari angkat suara kita, kita puji Tuhan kita Yesus. Ya benar Tuhan, karena pengorbanan Engkau yang begitu besar Tuhan, kami mampu hidup sampai sekarang ini. Karena pengorbanan Engkau Tuhan Yesus, kami mampu menyembah Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau, atas pengorbanan Engkau Tuhan. Engkau tidak mengira bahwa Engkau Tuhan, tapi rela datang ke dunia ini untuk menebus dosa kami. Rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita jemaat katakan, nyatakan ini bahwa Dia lahir untuk kita. Haleluya. Dia lahir untuk kita. Dia mati bagi kita. Dia bangkit bagi kita semua. Haleluya. Amin.
kami puji Dia, anak Allah, anak Dia, bersama bersorak, bersorak, mari bersorak bagi Tuhan kita, bersorak,
Dan kita percaya iblis sudah tuli karena mendengar sorakan untuk memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa karena mendengar segala sorak doa kami. Engkau mendengar teriakan kami, dan itulah yang kami keluarkan dalam hidup kami. Banyak kelemahan kami, tapi di dalam Engkau kami kuat Bapa. Engkaulah kekuatan kami, dan Engkaulah tempat perlindungan kami. Dalam apa keadaan sekalipun kami tidak akan gentar, karena Engkau selalu menopang kami Bapa. Terima kasih Yesus atas perlindungan-Mu. Terima kasih karena datang ke dunia. Terima kasih karena tinggal di dalam kami. Kami memiliki kehidupan yang kekal karena Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami berbangga kami memiliki Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Tempat perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Engkaulah kekuatan kami Bapa. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Engkau sertaku. Sedikit jauh lagi, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Engkaulah kekuatan kami Bapa. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, yes Lord. Aku tak akan goyah, Engkau sertaku. Sedih sejauh langit dan bumi Bapa, sejauh langit dari bumi,
kekuatanku, sukacitaku. Mari kita ambil masa ini datang kepada Tuhan. Kita salam, kita lihat kembali kebaikan Tuhan bagi kita. Berbicara kepada Tuhan. Kata Bapa, di mulut ini kebaikan Engkau, dan apa yang kami mampu lakukan terus menyembah Kau. Bapa, atas kebaikan, walaupun terkadang kami tersimpang jalan, tapi Engkau tetap setia. Walaupun dunia ini berdosa, tapi Engkau tetap. Karena Engkau begitu menyayangi kami Bapa. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Kekuatanku, sukacitaku. Terus tetap kepada Tuhan. Jangan melayani perasaan kita, tapi layani Tuhan. Kami tahu Engkau ada di sini, Bapa. Oh God, Jesus, thank you, Jesus. Karena Engkau lah Bapa yang menjadikan kami satu. Kami menjadi keluarga Engkau, Bapa. Karena Roh Engkau yang mempersatukan kami. Dan lebih-lebih lagi Tuhan, pengorbanan Engkau yang begitu besar. Engkau adalah Tuhan Allah kami, tapi rela datang ke dunia karena semata-mata mau menyelamatkan kami. Oh ya Rabbana, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Teruskan, terus berbicara kepada Tuhan. Oh Ramana, yes Lord, yes Jesus, Jesus, Jesus.
Engkau tidak membiarkan sedikit pun ruang bagi kuasa-kuasa dunia ini untuk mengambil tempat Engkau. Dan inilah Tuhan Yesus, kami dengan segenap kehidupan jiwa raga kami Bapa, kami datang kepada Engkau dan mengabdikan hidup kami kepada Engkau Bapa. Terimalah persembahan kami, kehidupan yang Engkau sudah berikan kami kepada Tuhan. Kami kembalikan untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Dan dalam segala perkara Tuhan, Engkaulah perisai kehidupan kami. Perisaiku sampai pada hidup menetapku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisai kami Bapa. Engkaulah perisaiku. Istiharkan ini kepada Tuhan. Saat pada hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah barat dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku sama pada hidup menerpaku,
Dengan kekuatan yang kau
Karena Yesus selalu menopang, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari datang kepada Tuhan saat ini. Apapun yang merintangi hidupmu, Tuhan sanggup memulihkan kita. Engkau perisai kami Tuhan, di saat mana hidup menopang. Di hadapan Tuhan terima sekarang penguatan Tuhan. Terima sekarang penguatan daripada Tuhan. Datang di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, saya lemah tetapi Engkau kuat. Osyakandara namasudi. Osyandara basudi. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Kami istiharkan Tuhan, Engkau perisai kami Tuhan. Setiap kali di saat hidup kami menghadapi badai, di saat kami menghadapi rintangan dalam kehidupan kami, Tuhan, kami tidak berdaya, tetapi Engkau yang kuat. Engkau yang kuat di dalam kami. Pagi ini Tuhan, kami datang di hadapan Engkau. Tuhan, kami datang, ini hidup kami di dalam segala kelemahan kami Tuhan. Kami menyerah kepada kuasa-Mu. Kami menyerah Tuhan di hadapan Engkau pada saat ini. Kami yang sedang menghadapi badai, kami yang sedang menghadapi rintangan dalam hidup kami, Tuhan, kami yang sedang lemah di dalam hidup kami, kami minta kekuatan itu mengalir saat ini dalam hidup kami, mengalir memenuhi setiap pribadi pada saat ini. Kekuatan Engkau, kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan pada saat ini Tuhan, mengalir kuasa-Mu, mengalir Roh Kudus Tuhan pada saat ini dalam setiap kami. Kami terima Tuhan, kami terima Tuhan penguatan Engkau, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima Roh-Mu Tuhan. Oh, kami terima Engkau Tuhan. Katakan kepada Tuhan, saya terima Engkau Tuhan, saya terima Roh-Mu Tuhan, saya terima penguatan Engkau Tuhan, saya terima Engkau sebagai perisai hidupku atas segala panah-panah di dalam hidupku. Engkaulah perisaiku Tuhan. Oh sakandara masara masandara masandai. Tuhan, saya lepaskan saat ini Tuhan kekuatan yang daripada takhta Engkau mengalir di saat ini Tuhan. Kami di hadapan Engkau Tuhan pada saat ini. Kami terima penguatan Engkau Tuhan, kami terima darah Engkau yang telah mengalir di atas kayu salib. Sekali lagi Tuhan, membersihkan kami, menyucikan kami Tuhan seutuhnya ya Tuhan. Pada pagi ini kami serahkan hidup kami saat ini sepenuhnya ke dalam tangan Engkau Tuhan, sehingga Engkau yang berkuasa dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam setiap pemikiran kami, di dalam setiap tindakan kami, dalam setiap dan seluruh hidup kami Tuhan. Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang bertakhta di dalam hati, di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih pada pagi ini. Kami terima Tuhan
penguatan Engkau, peneguhan Engkau, pemulihan Engkau, penyembuhan Engkau Tuhan. Kami terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami istiharkan dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi lagi sekali lagi kepada semua. Seperti yang kita lihat di sini, itu light semua ada di sini. Itu mood sudah ada kah Christmas? Macam sudah 2 tahun kita tidak dapat berkumpul di dalam Christmas kan? So pada tahun ini saya harap kita semua dapat datang bersama. Kita sama-sama merayakan Christmas sebagai satu keluarga Tuhan di tempat sini. Amen. Oke, sebelum kita cerita pasal Christmas, terlebih dahulu kita mau mendengar firman Tuhan. Amen. So pada pagi ini saya akan teruskan siri khotbah kita yang bercakap tentang janji Tuhan. Okay. Dan pada 2 minggu yang lalu kita banyak mendengar tentang lebih kurang boleh dikatakan asas lah, ataupun asas tentang fakta-fakta tentang janji-janji Tuhan yang ada tertulis di dalam firman Tuhan yang telah dijanjikan kepada kita. Dan pada minggu ini saya mau bercerita tentang satu daripada janjinya. Dan bila kita menyembah Tuhan pada pagi ini, Tuhan telah membawa kita dan sehingga kepada satu lagu di mana yang mengatakan tentang badai yang menerpa di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam lagu itu walaupun mengatakan tentang permasalahan di dalam kehidupan kita, pada akhirnya ada janjinya Tuhan yang akan senantiasa menyertai kita. Amen. Itu yang dijanjikan Tuhan kepada kita, dan pada pagi ini itu message yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan di dalam masa-masa badai menerpa di dalam kehidupan kita, satu perkara yang kita mau di dalam kehidupan kita ialah kita mau ada seseorang yang boleh menolong kita, membantu kita, dan yang lebih penting lagi ada orang yang boleh membimbing kita untuk kita dapat mengharungi segala badai yang ada di dalam kehidupan kita. Kan, bukan itu yang kita mau. Kan, kita mau ada seorang guide, kita mau ada seorang yang pimpin kita, bimbing kita di dalam masa-masa kita sedang menghadapi rintangan-rintangan ataupun cabaran di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan mempunyai banyak janji. Firman Tuhan mempunyai segala apa yang Tuhan berikan kepada kita tentang kalau dalam masa badai menerpa, Dia akan menyertai kita. Okay? Dan pada pagi ini saya mau membawa kita kepada satu daripada janji Tuhan itu. Okay? Kita perlukan bimbingan Tuhan dalam setiap masa supaya kita senantiasa berjalan di dalam mana? Di dalam landasan ataupun di dalam kehendak Tuhan bagi kita. Okay, kita mau berjalan menurut kehendak Tuhan, itu yang kita mau. Sebab setiap keputusan, apapun keputusan yang kita lakukan semasa badai menerpa kita itu, apapun pilihan di dalam kehidupan kita itu akan mempunyai kesan yang besar ke atas masa hadapan kita. Amen? Betul?
Sebab apa yang kita buat, apa yang keputusan yang kita lakukan itu, sebab di dalam saat-saat badai menerpa kita, kita akan mula membuat keputusan. Tetapi adakah keputusan itu satu keputusan yang sesuai ataupun betul, ataupun adakah itu sesuatu pilihan yang Tuhan mahukan kita pilih? Oleh itu kita perlukan bimbingan itu. Kita sebagai manusia kadang-kadang kita confused. Kadang-kadang kita sudah buat pilihan, tetapi lepas itu kita menyesal. Kita sudah buat keputusan, lepas itu kita merasa, ayah kenapa saya buat macam begitu? Oke. Kadang-kadang ada perkataan yang keluar daripada mulut kita, sudah kita keluar baru, ayah kenapa saya cakap macam begitu? See, kita perlukan bimbingan Tuhan. We need God's guidance in our life, di dalam kehidupan kita itu. Oke. Dan isu-isu yang kita hadapi di dalam kehidupan kita itu begitu sangat mencabar setiap hari. Oke, kita di dalam kekuatan manusia kita sendiri, kita boleh cuba sebaik mungkin untuk selesaikan segala isu-isu itu. Oke, kita akan menggunakan hikmat, kita akan menggunakan kepandaian yang ada pada kita sendiri, kita cuba sedaya upaya. Oke, dan kita tahu, oh mungkin inilah cara yang paling betul. Secara teorinya, ya ini cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah ini ataupun isu-isu ini. Tetapi kadang-kadang lepas kita sudah buat keputusan itu pun, kita masih juga merasa keliru. Kadang-kadang kita masih merasa kadang-kadang takut. Betulkah saya punya pilihan ini? Betulkah apa langkah yang saya mau ambil ini? Oke. Dan ada masanya kita bukan saja keliru, kita kadang-kadang tidak tahu apapun mau dilakukan karena terlampau ada tekanan di dalam kehidupan kita dengan badai-badai itu. Oke. Ini terjadi kepada semua kita. Okay. Semua kita ada isu ini. Okay. Bukan kita semua ini sempurna. Sebagai seorang ibu bapa, ada saja dalam pikiran kita bagaimana mau membesarkan anak kita, bagaimana mau memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak kita. Okay. Macam-macam lah. Sebagai seorang yang ahli perniagaan kah, seorang yang sedang bekerja kah, okay. Seorang murid kah, ataupun pemimpin-pemimpin gereja pun. Okay. Banyak yang difikir. Banyak yang badai yang menerpa, banyak beban yang dipikul oleh kita setiap hari. Dan secara ringkasnya kita semua menghadapilah situasi itu. Okay. Dan pada masa itu kita begitu berharap. Kita begitu berharap ada yang boleh membantu kita, bukan? Kita begitu berharap ada yang orang bilang dalam English, I hope there is a guiding light, dia bilang, untuk saya mau kasih selesaikan masalah ini, untuk selesaikan situasi ini. Itu yang kita begitu berharap. Kita mau ada seorang yang menolong kita, kita mau ada seorang yang memimpin kita. Oke. Kalau dalam cerita Hollywood ada Superman yang boleh tolong. Oke, tetapi di dalam kalau dalam hidup yang nyata ini tiada Superman yang tolong kita. Yang tolong kita hanya ada satu. Yesus, juru selamat kita. Amen. Amen. Nah, manusia boleh menolong kita kadang-kadang kalau kita ada masalah, kita boleh minta pendapat daripada orang yang berpengalaman, pemimpin-pemimpin gereja kah, ataupun orang-orang ibu bapa kita kah. Oke, kita boleh minta tolong. Okay. Tetapi selain daripada manusia yang ada ada had apa yang mereka boleh tolong kepada kita. Okay. Kita hanya boleh berharap kepada Yesus. Kita hanya boleh berharap kepada Tuhan kita. Okay. Dan Tuhan sendiri menjanjikan itu, dan Tuhan berjanji akan menolong dan memimpin kita. Okay. Kita tahu secara teori, ya Tuhan akan tolong kita. Kita tahu yang Tuhan akan membantu kita. Kita tahu secara teori saja. Okay. Dan kenyataannya ada di dalam firman Tuhan yang menjadi fakta, yang menjadi kebenaran, yang menjadi sesuatu yang harus kita ambil di dalam kehidupan kita. Bukan saja kita tahu yang Dia boleh menolong kita, tetapi kita yakin Dia boleh menolong kita. Amen. Nah, janji Dia, saya akan ambil di Mazmur 32 ayat 8 hingga ayat ke-11.
Okay? Mazmur 32 ayat 8 hingga ayat ke-11. Nah, firman ini kan dalam itu terjemahan tu kan berlainan semua. Okay? Lain-lain dia punya penterjemahan. Okay? English lain, even AVB lain, BM lain, TB lain. Tetapi saya akan ambil di AVB sekejap. Okay? Saya akan membaca di Mazmur 32 ayat 8 hingga ayat 11. Di ayat yang ke-8 dia katakan, ini Tuhan yang berfirman, "Aku akan mendidik dan mengajarmu ke jalan yang benar. Aku akan membimbingmu dengan mataku," dia katakan. "Janganlah berkelakuan seperti kuda atau keldai yang tidak berakal dan perlu dipasangkan tali serta kekang supaya menurut kata. Orang zalim akan menanggung berbagai penderitaan, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan akan dilimpahi kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bergembiralah, wahai orang yang benar, dan bersoraklah dengan girang, wahai semua orang yang tulus hati." Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di syurga, terima kasih kerana Engkau Tuhan yang senantiasa hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan kerana hadirat Engkau bersama-sama dengan kami pada pagi ini memberikan keyakinan kepada kami bahawa Tuhan, ya Engkau senantiasa ada membantu kami dalam segala apapun badai kehidupan kami. Dan pada pagi ini firman Tuhan yang daripada Engkau sendiri kami isytiharkan pada pagi ini. Dan biarlah Tuhan firman ini menjadi hidup dan menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Biar Tuhan segala apapun yang kami dengar daripada Engkau pada hari ini akan mengubah cara pikiran kami, cara hidup kami, dan cara kami yakin dengan Engkau ya Tuhan Bapa. Biar iman kami itu bukan iman yang hanya daripada pengetahuan, tetapi iman yang benar-benar percaya Engkau mampu melakukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan masa ini dan setiap pribadi pada pagi ini di dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Nah, firman Tuhan ini adalah firman yang si penulis tulis. Dia tulis pada firman Tuhan ini kerana pada musim itu dia sedang menghadapi badai seperti lagu yang kita nyanyi itu. Okay. Dia katakan tulang-tulangku ini, dia bilang sebegitu macam sudah kering, dia bilang tidak dapat melawan sudah segala tekanan yang ada di dalam kehidupan, dia katakan dalam firman Tuhan ini. Okay. Tetapi dia ingat apa yang Tuhan katakan. Dia ingat apa yang Tuhan telah janjikan kepada dia di dalam firman Tuhan ini. Dia isytiharkan firman yang Tuhan telah berikan kepada dia, yaitu di dalam firman yang kita baca sebentar tadi. Okay. Nah, ini firman Tuhan ini bukan hanya satu macam rukun negara kita untuk kita hafal dan kita lepaskan begitu saja. Ini adalah komitmen daripada Tuhan sendiri. Komitmen pribadi daripada Tuhan sendiri kepada mereka yang sedang menghadapi badai dan tidak tahu apa yang mau dilakukan. Okay. Dia berjanji, dia katakan aku akan mendidik, dia bilang I will teach you kalau dalam bahasa English, dan saya akan mengajarmu, sama lah itu teach, okay? I will teach you ke jalan yang benar, dia katakan. Aku akan membimbingmu dengan mataku. I will guide you with my eyes. Okay, saya tidak tahu terjemahan betul atau tidak begitu dalam English, tetapi inilah yang dia katakan di dalam firman Tuhan. Sekali saya katakan, dia katakan aku akan mendidik dan mengajarmu ke jalan yang benar. Aku akan membimbingmu dengan mataku. Nah, firman Tuhan ini pertama sekali dia katakan, saya tahu ya kamu keliru. Saya tahu yang kamu sedang berfikir dan beban kamu besar. Nah, saya mau tunjukkan jalan yang betul untuk kamu dapat selesaikan apa yang kamu sedang hadapi, untuk mau meringankan beban kamu. Dia katakan, saya akan ajar kamu, dia katakan. Saya akan ajar kamu di manakah jalan yang benar itu. Saya akan tunjukkan kepada kamu di mana kamu mau jalan, dia katakan. Dan yang paling penting sekali dia katakan, saya akan membimbing kamu. Membimbing kamu bermaksud dia akan membawa kita. Okay, ini janji Tuhan kepada kita. Nah,
Firman Tuhan ini adalah firman bukan sahaja dijanjikan begitu saja. Ingat di dalam pengenalan tentang janji itu ada dua jenis janji. Janji yang bersyarat dan janji yang tidak bersyarat. Firman Tuhan ini bersyarat. Firman Tuhan ini bersyarat. Kalau kita mau dibimbing oleh dia katakan di sini, kalau kita mau dibimbing oleh Dia, pertama sekali kita perlu datang mencari Dia. Kita perlu mau percaya Dia untuk membimbing kita. Kalau kita tidak percaya kepada Dia, kita tidak akan datang kepada Dia. Ini syarat Dia, kita harus datang kepada Dia. Dia akan membimbing dan mengajar kita ke jalan yang benar. Dia bilang, kalau kamu datang, saya akan bimbing kamu kepada jalan yang benar. Kita perlu mau rela dulu terlebih dahulu menyerahkan hidup kita. Saya tidak tahu jalan Dia Tuhan, tetapi Tuhan tunjukkanlah kepada saya jalan itu. Kita tahu kita memberikan jalan kita, cara kita, masalah kita, badai kita kepada Tuhan, karena kita tahu jalan Tuhan itu tidak pernah salah. Saya tidak tahulah kalau jalan manusia macam mana, tetapi jalan Tuhan itu tidak pernah salah. Nah, kalau kita baca di ayat yang ke-32 ayat 8 sekali lagi, dia katakan, aku akan mendidik dan mengajarmu ke jalan yang benar, aku akan membimbingmu dengan matamu. Pertama sekali dia katakan, dia mau mendidik kita. Janji pertama Tuhan daripada firman Tuhan ini ialah dia katakan, saya akan mendidik kamu. Kalau kamu datang kepada saya akan mendidik kamu. Saya akan mendidik kamu dengan apa? Bagaimana Dia mendidik kita? Dia ambil rotan? Tidak. Dia ada buku teks. Dia ada buku teks. Dan buku teks dia ini adalah ini, kebenaran Tuhan. Dia mau mendidik kita, tetapi didikan Dia itu datang daripada satu, kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran yang ada di dunia ini, bukan falsafah yang ada di dalam dunia ini, bukan buku-buku motivasi yang ada di dalam dunia ini, tetapi buku kehidupan, buku kebenaran. Dia mau didik kita dengan ini. Itu janji Dia mau didik kita dengan kebenaran. Dunia menawarkan banyak jalan. Apapun jalan yang ditawarkan kepada kita begitu atraktif, begitu menarik kita sehingga kadang-kadang kita mau ikut ini, tetapi di dalam Tuhan Dia katakan, saya mau mendidik kau, tetapi kau kena ikut didikan saya melalui kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran yang lain, tetapi kebenaran firman Tuhan. Dia sudah tunjuk nih, Dia mau ajar kita. Kalau kau mau hadapi badai ini, pertama sekali jalan kau, saya mau ajar kau terlebih dahulu ikut jalan yang benar. Jalan yang benar itu bukan yang jalan-jalan yang lain, tetapi hanya satu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ingat itu. Ada amen? Amen. Kebenaran firman Tuhan. Apa yang ditawarkan oleh Tuhan di dalam firman Dia yang benar ini tidak ada cacat celahnya seperti tawaran yang ditawarkan di dalam falsafah di dalam dunia ini. Kadang-kadang baik apa yang ditawarkan di dalam dunia ini, memberikan kita motivasi, memberikan kita dorongan, tetapi nilainya mungkin tidak sama dengan nilai apa yang firman Tuhan katakan, yang Tuhan janjikan. Nilai dunia dengan nilai Tuhan tidak pernah sama. Ia adalah seperti hitam dan putih. Kita perlu tegas dalam hal ini. Ada perkara yang baik di dalam dunia ini, tetapi nilainya tidak pernah sama dengan nilai yang Tuhan tetapkan. The standard of God, nilai Tuhan itu. Kita perlu tegas tentang itu. Ya, kita ikut apa yang ada di dalam dunia ini, tetapi nilainya haruslah nilai yang daripada Tuhan sendiri. Dia kata, saya mau didik kamu. Saya akan didik kamu. Dia mau tunjukkan kita jalan, yaitu jalan yang menurut kebenaran Tuhan. Dan kebenaran Tuhan itu adalah di dalam firman Tuhan. Ingat itu, di dalam saat badai menerpa,
Oke, kita keliru, kita tidak tahu apa yang kita mau melakukan. Tuhan katakan, saya akan tunjukkan jalan kepada kamu. Malah saya sudah tunjukkan jalan kepada kamu di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, di ayat ke-32:8 sekali lagi dia katakan. Apa tadi itu? Dia katakan yang pertama, aku akan mendidik. Kan, dia akan didik kita. Saya akan mendidik kau dengan menunjukkan kepada kau jalan yang benar. Firman yang benar. Yang kedua dia katakan, saya akan mengajar kamu. I will teach you, dia katakan. Saya akan ajar kau macam mana mau buat ini. Oke, saya akan mengajar kita ke jalan yang benar. Oke, dan apa yang benar itu adalah, sekali lagi tekanan dia di sini adalah tentang firman-Nya. Bila dia mengatakan dia mendidik dan mengajar, oke, bagaimana dia dapat mendidik dan mengajar? Dia mendidik kita dengan buku teks ini, buku teks yang daripada dia, buku kehidupan daripada dia. Kedua-dua tentang mendidik dan mengajar ini, semua guide-nya ada daripada firman Tuhan ini. Dan of course kita sebagai anak Tuhan, bila kita sudah baca firman Tuhan ini, kita perlu ada Roh Kudus yang menolong kita untuk discern apa yang betul dan apa yang salah. Sebab dikala kita sedang membaca firman Tuhan ini, ada juga suara-suara yang daripada luar yang mengatakan, oh tidak, mungkin ini yang jalan yang lebih betul, mungkin ini yang lebih betul. Tetapi kebenaran firman Tuhan yang menjadi guide kita itu memerlukan Roh Kudus untuk menolong kita. Senantiasa hidup di dalam Roh Kudus, senantiasa tahu Roh Kudus membimbing kita. Kita perlukan Roh Kudus itu untuk membantu kita, untuk discern mana satu yang betul dan mana satu yang salah. Itu topik yang lain yang saya akan cakap pada hari yang lain lah. Okay. Nah, apabila kita membuka firman Tuhan itu, ini open the firman Tuhan. Okay. Bila Tuhan mengatakan saya akan mendidik dan mengajar kamu, bila kita membuka firman Tuhan itu, okay, mindset kita bukanlah mindset seperti kita sedang membaca apa tahu, bukan membaca buku falsafah ataupun buku motivasi ataupun buku yang macam itu icebox, kan? Bukan begitu. Buku ini bila kita membacanya, bila kita buka firman Tuhan ini, kita perlukan Roh Kudus untuk menolong kita. We need the Holy Spirit to help us. Kita perlukan Roh Kudus untuk membantu kita memahami firman-Nya. Bagaimana bermaksud kita harus buangkan cara kita berfikir. Kita harus serahkan fikiran kita kepada cara Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Which means kita kena buang banyak ego di dalam kehidupan kita. Okay. Kadang-kadang kita baca firman Tuhan, oh saya tahu ini itulah dia baca macam begini, tetapi memang oke, tetapi biarlah. Jangan kita terlampau berfikir cara kita berfikir, sebab cara kita berfikir lain dengan cara Tuhan. Biar Roh Kudus yang membantu kita. Kita kena rendahkan diri kita. Tuhan, walaupun bila saya baca, saya faham ini, tetapi saya perlukan Engkau Roh Kudus untuk tolong saya memahami firman ini juga. Okay. Nah, bila kita sudah memahaminya, bukan kita memahaminya secara pengetahuan saja, tetapi karena diserap oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, barulah kita dapat melakukan apa yang Dia tunjukkan kepada kita. Dan kebenaran-kebenaran itulah yang Tuhan tunjukkan melalui firman-Nya itu, yang akan kita perlukan dalam kehidupan seharian kita. Okay. Ingat, bila Dia katakan Dia mau mengajar dan mendidik kita, kita perlukan firman Tuhan ini. Setiap kali badai menerpa, tempat pertama yang kita perlu pergi adalah kepada firman-Nya. Sebab firman itu adalah Tuhan sendiri. Okay. Kita tidak boleh stres dengan lebih banyak lagi tentang kepentingan firman Tuhan. Tekankan, kita tidak boleh stop tekankan betapa pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Okay. Jangan jadikan dia sebagai pengetahuan, tetapi jadikan dia sebagai cara hidup kita. Amin. Firman Tuhan itu adalah cara hidup kita. Okay. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Firman Tuhan tinggal di dalam kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, Tuhanlah yang menolong kita. Amen. Nah, di ayat yang sama juga,
Aku akan membimbingmu dengan mataku. Dia katakan di sini. Oke. Pertama sekali dia katakan saya akan mendidik dan mengajarmu. Okay. Selepas dia sudah ajar kamu, selepas dia sudah tunjukkan jalan itu kepada kamu, selepas Tuhan menunjukkan bahwa inilah yang kamu harus tengok, apa yang dia katakan? Dia katakan, aku akan membimbingmu dengan mataku. Okay? I will guide you, dia bilang, with my eyes. Dia bilang, saya akan melihat kamu, saya akan tengok kamu. Bermaksud apa? Bermaksud apapun selepas saya sudah kasih tahu kamu, bila kamu ikut ini, saya akan jaga setiap langkah kamu, dia katakan. Ini firman Tuhan kata, dia bilang nih, saya akan membimbingmu dengan mataku. Dia tengok saja. Okay? Saya tidak tahu yang kalau macam sebagai seorang ibu bapa kan, mata kita ini sangat penting tau. Bila anak sedang membuat satu, kita melihat apa yang dia buat. Setiap langkah, kita takut dia jatuh, kita takut dia terjatuh lah. Kita lihat, kita jaga dia, kita guide dia. Okay? Nah begitu juga lah ini yang maksudnya Tuhan ini. Lepas dia sudah ajar kita, lepas dia sudah kasih tahu kita mana jalan itu, dia katakan, bila kamu melakukannya, saya akan melihat kamu, dia katakan. With his loving gaze, dia bilang, I will guide you. Itu yang firman Tuhan ini katakan. Nah, bila Tuhan berkata demikian, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. He is a God of relation. Dia adalah Tuhan yang bercakap tentang perhubungan. Okay? Karena kalau dia mau membimbing kita, kalau dia mau menjaga kita, mengajar kita, menasihati kita, ia memerlukan satu perhubungan yang dekat dengan kita. Begitulah Tuhan adalah seorang Tuhan yang begitu mau mempunyai perhubungan dengan kita. Dan karena itulah dia dapat melihat kita. Karena itulah dia dapat menjaga kita dengan mata. Dia melihat setiap langkah kita. Okay. Kalau di dalam terjemahan English kan dia katakan, I will instruct you and teach you in the way you should go. Kan? Dia bilang, I will guide you with my eyes. Guide itu macam kalau kamu naik gunung ada orang guide kau jalan sini ya, oke jalan sana, jalan sini, itu guide. Dan dalam English dia katakan tu. Begitu sama juga dalam bahasa, saya akan membimbing kamu, saya akan pimpin kamu jalan mana yang betul, mana yang salah. Lepas kamu sudah katakan, kamu nampak sudah apa yang firman Tuhan katakan tentang kebenaran, begini, jalan macam begini, jalan macam begitu. Tadi sesuai Roh Kudus bekerja pada musim itu. Okay? Nah, ini bermaksud dia senantiasa kita ini senantiasa ada di dalam pandangan mata dia. Jangan merasakan bahwa Tuhan itu jauh daripada kita. Yang sebenarnya yang jauh daripada Tuhan itu adalah diri kita sendiri, pikiran kita sendiri. Tuhan mengatakan dia tidak pernah jauh daripada kita. Malah bila kita ikut apa yang dia katakan di dalam firman Tuhan itu, dia tidak pernah jauh daripada kita. Dia senantiasa memandang kita. Bila kita merasa jauh itu, mungkin kita kena pikir balik, mungkin saya tidak ikut landasan yang dia sediakan bagi saya. Mungkin saya tidak ikut didikan dia, karena itulah saya rasa saya jauh daripada Tuhan. Okay. Tuhan itu, Allah Bapa kita itu seperti sedang mengawasi kita lah setiap langkah. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia mengasihi kita. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditolak lagi. Tuhan mengasihi kita sehingga dia sanggup melakukan begitu, sehingga dia mau menunjukkan jalan itu kepada kita. Nah, bila kita tahu tentang semua ini, bila kita tahu inilah janji Tuhan bagi kita, bahwa dia akan mendidik kita, mengajar kita, memimpin kita ke jalan yang benar, apakah respon kita? Apakah respon kita sebagai seorang anak Tuhan? Bila kita sudah tahu tentang janji ini, respon kita adalah kita harus berharap kepada bimbingan Tuhan, bukan lagi berharap kepada kekuatan kita sendiri. That should be the response. Saya percaya Tuhan perlukan respon itu untuk apa yang kita dengar itu benar-benar jadi di dalam kehidupan kita. Dia tidak boleh datang daripada satu pihak saja.
Dia tidak boleh datang kepada Tuhan, tetapi respon daripada kita pula tidak ada. Respon kita perlu, okey, ya inilah janji Tuhan, beginilah cara hidup saya akan berharap kepada dia. Itu seharusnya menjadi respon di dalam kehidupan kita. Ingat, change, tukar kita punya cara berfikir tentang bagaimana Tuhan bekerja. Bila dia sudah janji kepada kita, respon kita haruslah, ya saya percaya dan saya berharap, dan inilah cara hidup saya. Okay? Bukan dengan pengetahuan dan juga pemahaman kita sendiri sahaja. Tuhan sudah berikan kita kepandaian, kebijaksanaan, but the guide will always datang daripada Tuhan sendiri. Okay? Nah, dalam masa yang sama, okay, bila dia katakan dia sedang melihat, guide us with his eyes, okay, membimbing kita dengan mata dia. Dia juga pada masa itu sedang mengatakan bahawa dia sedang mengawasi dan melindungi kita. He is protecting us. Okay, just like ilustrasi yang saya katakan dengan tentang seorang bapa yang sedang melihat anak dia. Okay, bapa juga macam begitu. Bila dia mengawasi dan melihat kita dengan mata, dia bermaksud he will protect us. Dia akan menjaga dan melindungi kita. So perlindungan yang daripada Tuhan itu ada bila kita menerima didikan dan bimbingan dia. Protection. Okay, bila kita kadang-kadang kita berdoa tentang Tuhan lindungilah saya, Tuhan lindungilah keluarga saya. Ya, lindungilah dia, lindungilah kita. Tetapi bila kita mau dilindungi, kita harus ada di dalam lingkungan Tuhan. Dan lingkungan Tuhan adalah jalan yang dia berikan kepada kita itu. Dan kita harus ikut jalan itu. Okay? Ada orang naik gunung, kadang-kadang kamu pernah dengar orang pergi naik gunung Kinabalu, ada yang sesat, ada yang hilang. Okay? Banyak kali sudah terjadi. Sebenarnya yang naik gunung itu ada orang yang menjadi guide, bawa naik atas gunung. Tetapi orang ini, dia orang tidak mau mendengar, dia orang ikut jalan sendiri. Kerana itulah mereka sesat. Kerana itu ada yang hilang, langsung tidak jumpa. Nah, this is how God sedang mau bercakap dengan kita. Dia bilang, saya mau mendidik kamu. Nah, ini jalan yang betul, ini jalan yang salah. Okay, tetapi jangan pula kita ikut jalan kita sendiri. At the end of the day, kita yang sesat. Kita yang sesat. Okay? Nah, tanggung jawab kita dialah untuk senantiasa melihat kepada dia, berharap kepada dia. Okay, tujukan fikiran kita kepada dia dalam setiap keadaan. Biasakan ini di dalam kehidupan kita. Ada masalah, tujukan itu kepada Tuhan. Mata kita melihat kepada Tuhan. Supaya setiap kali bila kita membuat keputusan, kita akan senantiasa minta bimbingan Tuhan terlebih dahulu. Okay. Minta bimbingan Tuhan. Ada kadang-kadang kita leka, saya faham, saya percaya, sedang kadang-kadang saya sendiri pun macam begitu. Buat dulu sendiri. Ada kalanya berjaya. Ada kalanya menyesal. Kenapalah saya tidak tanya Tuhan terlebih dahulu? Kenapalah saya tidak baca dulu ini firman Tuhan, apa yang Tuhan cakap tentang keadaan ini? Okay. So ada 50-50 chance bila kita lakukan sendirilah. Tetapi daripada 50-50, kita maukan 100%. Yaitu bimbingan yang daripada Tuhan, jawaban yang daripada Tuhan sendiri. Okay. Oh, betapa baiknya janji Tuhan kan. Dia katakan dia akan didik kita, ajar kita. Dan saya akan mengawasi kamu dan saya akan protect kamu, dia katakan di sini. Nah, tetapi dalam masa yang sama, dia memberikan amaran dalam firman Tuhan ini. Janji Tuhan ini disertakan dengan amaran. Okay, janji Tuhan ini disertakan dengan amaran. Dia katakan di sini di ayat yang ke-9. Okay. Tuhan sedang memberikan amaran kepada mereka yang tidak menerima didikan, ajaran dan bimbingan daripada Dia. Di ayat 9 dia katakan, jangan berkelakuan seperti kuda atau keldai yang tidak berakal dan selalu dipasangkan tali serta kekang supaya menurut kata. Okay. Dia katakan jangan berkelakuan seperti kuda dan keldai. Apakah kelakuan kuda dan keldai? Dia mau kena tarik baru pandai jalan. Mau kena pasut baru pandai
jalan. Di sini dia sedang cakap apa tahu? Jangan keras kepala, dia katakan di sini. Okay, dalam bahasa yang cantik dia bilang jangan degil. Okay. Tapi dalam kita yang kita selalu kata-kata seharian kita, dia bilang Tuhan di sini jangan kamu degil, jangan kamu keras kepala lah, dia bilang. Jangan macam ikut itu macam itu, kuda ataupun tukaldai. Dia bilang jangan keras kepala, dia katakan di sini. Karena apabila kita keras kepala dan tidak menerima bimbingan yang daripada Tuhan, apa yang akan berlaku? Mula-mula dia kasih amaran, jangan kamu keras kepala, dia katakan. Jangan keras kepala. Itu yang dia katakan itu. Karena kalau kau keras kepala, dia katakan di ayat 10, orang zalim akan menanggung pelbagai penderitaan. Orang zalim ini bukan bermaksud macam raja yang zalim itu tahu. Zalim ini adalah orang yang ikut kehendak sendiri, tidak mau dengar orang lain. Dia bilang orang yang zalim akan menanggung berbagai penderitaan. Bila kita tidak mau dengar itu, kita akan mempunyai banyak penderitaan. Karena kita akan membuat keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan yang salah di dalam kehidupan kita. Jangan keras kepala, dia bilang, saya mau didik kamu, ada apa di sini firman Tuhan. Dia bilang, tetapi kenapa apa kamu tidak mau ikut? Dia bilang, kalau kamu tidak ikut, dia bilang, malah maka banyaklah penderitaan hidup kamu. Dia katakan di sini. Maksudnya di sini apabila kita menolak bimbingan Tuhan, kita akan mengalami masalah dan kesakitan. Okay. Kadang-kadang kita baca firman Tuhan ini, kita tahu apa yang firman Tuhan katakan. Kita tahu apa yang firman Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang keras kepala, tidak mau ikut juga. Okay. Apa yang akan berlaku ialah penderitaan, penyesalan. Okay. Karena kita menolak bimbingan Tuhan. Kita menolak apa yang dia mau kita lakukan. Okay. Nah, bila saya teringat sekali bila saya menjadi pemimpin persekutuan pada satu musim, dan firman Tuhan pada musim itu sangat banyak bercakap tentang kasih dia, tentang bagaimana dia mengasihi. Bagaimana dia mau kita mendekati orang, bagaimana dia mau kita memberitakan Injil yang baik, Injil berita baik itu kepada mereka. Okay. Betapa Roh Kudus membimbing saya pada musim itu. Tetapi ada sikap yang macam keras kepala sikit lah, degil lah kadang-kadang kan. Bukan saya punya apa itu, bukan saya yang kena cakap ini, bukan saya yang kena suruh. Kadang-kadang macam pada terasa macam begitu, keras kepala sikit lah. Okay. Dan saya melihat seorang yang sudah lama tidak datang ke gereja, yang sudah ada jauh sedikit daripada Tuhan. Dan pada musim itu, bila saya duduk, bila saya lihat orang itu dari jauh, saya mau pergi dekati dia. Tapi bimbingan Tuhan ialah dekati dia, tunjukkan kasih kita, dia bilang semua itu, beritakanlah berita baik. Bila saya mau pergi sama dia kan, las-las saya tidak jadi, keras kepala sedikit, degil sedikit. Tuhan sudah menunjukkan jalan itu, tetapi tidak pergi. Dan bila sudah saya balik di rumah, tidak juga hidupan saya menderita, tetapi fikiran dan hati saya menderita karena saya tidak menyampaikan kebaikan Tuhan kepada dia. Itu contoh diri saya sendiri. Okay. Kadang-kadang kita keras kepala, tapi banyak lagi perkara di dalam badai kehidupan kita itu bila Tuhan sudah membimbing kita. Kadang-kadang keras kepala itu sangatlah tertanam di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang keras kepala itu adalah kerana kita mau ikut jalan kita sendiri. Takkanlah perkara kecil pun mau tanya Tuhan, kan? Kadang-kadang kita tanya macam begitu, betul lah. Okay. Kamu mau pergi kancing tu, okey lah, tidak payah tanya Tuhan. Tetapi banyak perkara di dalam kehidupan kita ambil sambil lewat apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Karena itulah kita tidak dapat serapkan itu di dalam kehidupan kita. Sikit-sikit pun, ini tidak payah bah, ini saya sendiri boleh selesai, kan? Sikit-sikit, lama-lama semua pun kita tidak perlu tanya Tuhan, sudah saya boleh buat sendiri. Okay. Nah, Tuhan tahu kesombongan manusia. Tuhan tahu cara kita memang macam begitu. Karena itu sudah dikatakan, saya mau didik kamu, saya mau ajar kamu. Tetapi jangan kamu keras kepala, dia katakan. Karena kalau tidak, kamu akan menanggung berbagai penderitaan. Nah, apabila kita menolak bimbingan Tuhan dan mengikuti jalan kita sendiri, sebenarnya it is a form of rebellion.
Oke. Saya mau katakan di sini is a form of rebellion. Rebellion adalah pemberontakan. Bila Tuhan membimbing kita melalui kebenaran dan kita tidak mengikut dan kita mau juga ikut diri kita sendiri, sebenarnya dia adalah satu bentuk pemberontakan. Oke. Dan kita tahu akibat pemberontakan terhadap Tuhan. Daripada buku yang paling awal lagi di dalam firman Tuhan, pemberontakan itu membawa padah kepada manusia. Ingat Adam dan Hawa? Oke. Nah, yang rugi kita sendiri kalau kita tidak ikut. Oke. Dan tapi dia katakan di sini orang yang zalim akan menanggung berbagai penderitaan. Ini amaran dia di sini. Tetapi di dalam ayat ke-10 juga dia katakan di sini. Tetapi dia katakan, tetapi. Oke. Kalau kamu tidak mau ikut saya, kamu deritalah. Tetapi dia katakan, orang yang percaya kepada Tuhan akan dilimpahi kasih setia. Amen. Akan dilimpahi. Dilimpahi itu macam limpah. Kamu tahu limpah lah, macam yang pour out, macam karena basah habislah kamu, dia katakan. Kan? Macam makan itu, sekarang ada itu makanan apa dia bilang tuh, nasi mandi, dia bilang basah habis, dia bilang kamu akan dilimpahi, dia bilang dengan kasih, bukan saja kasih tetapi kasih yang setia yang daripada Tuhan sendiri. Bermaksud orang yang mendengar ajaran, didikan dan bimbingan Tuhan, berkat menunggu di dalam kehidupan mereka. Okay. Berkat-berkat akan datang, dia katakan. Bermaksud apa tahu? Bukan berkat yang mau harap berkat saya, bermaksud semua yang kita hadapi itu Tuhan akan membantu kita untuk mengharunginya. Itu yang dia katakan di sini. Oke, ini bukan berkat minta kereta, tetapi ini minta berkat, minta pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan katakan, I will help you, I will guide you, I will watch over you and I will protect you. Ini yang dia katakan. Okay. Siapa yang tidak mau dilimpahi dengan kasih setia yang daripada Tuhan, kan? Semua kita mau. But dia katakan, apa itu? Percayalah yang saya akan ajar kamu, didik kamu. So kamu kena ikut apa yang saya sudah tunjukkan kepada kamu. Okay. Nah di ayat yang ke-11 dia katakan lagi, dia kasih tambah lagi. Okay. Tadi dia katakan orang yang percaya kepada Tuhan akan dilimpahi kasih setia. Dan bila orang itu sudah dilimpahi kasih setia, apa yang berlaku? Dia katakan mereka akan bersuka cita di dalam Tuhan dan mereka akan bergembira di dalam Tuhan. Ini yang dia katakan. Bila kita percaya dan trust kepada Tuhan dan jalan yang dia bimbing kepada kita, dia bilang dia menjanjikan apa? Dia menjanjikan sukacita. Okay. Nah, bagaimana kita boleh menyanyi selalu tentang lagu sukacita ada di dalam di rumah Tuhan. Semua tentang lagu sukacita itu berlaku apabila kita percaya tentang bimbingan dia, percaya kepada ajaran dia dan mengikuti apapun ajaran dia. Karena bila kita mengikuti itu, dia melimpahkan kasih setia dia di dalam segala apa yang kita lakukan, sehingga secara otomatis kita bukan bernyanyi sejak sukacita melalui suara kita, tetapi hati kita di dalam itu dipenuhi dengan sukacita. Senyum sejak 24 hours. Okay. Senyum sejak 24 jam sehari. Itulah sumber kepada sukacita kita sebenarnya. Sukacita kita itu datang daripada kesetiaan kita kepada ajaran Tuhan. Kesetiaan kita kepada apa yang dia bimbing kita. Sukacita itu datang daripada jalan yang benar yang dia telah tunjukkan kepada kita. Amin. Amin. Itu yang kita boleh mendapat sumber sukacita itu. Kalau kita sudah start macam yang sedih sejak sehari-harian itu, mungkin kalau kita katakan bukan mungkin, tetapi inilah karena saya tidak ada sukacita karena saya tidak ikut apa yang Tuhan suruh saya ikut. Oke. Nah, daripada sukacita itu juga datang apa? Damai, peace. Okay. Peace. Itu secara otomatis lah kan. Kalau kita sudah sukacita itu memang ada damai lah.
Ada damai di dalam hati. Walaupun dalam keadaan hidup yang mencabar, kita masih dapat mengharungi apapun yang ada di dalam kehidupan kita, karena kita mempunyai sukacita dan damai yang daripada Tuhan. Karena kita tahu macam mana sukar pun kehidupan kita, Tuhan senantiasa mengajar kita, Tuhan senantiasa membimbing kita, dan kita akan berharap kepada Dia. Dan kita tahu pada akhirnya hanya kasih setia yang datang, yang ada di dalam kehidupan kita, karena Dia janjikan itu. But we kena make sure kita ikut jalan itu. Kita tidak sesat dan masuk ke hutan, karena kita ikut jalan yang Dia sudah tunjukkan kepada kita. Amen. Amen. Nah, firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini adalah yang janji Tuhan kepada kita. Kita sudah dengar. This is one particular janji. Baru satu sejak janji. Banyak. Berapa Pastor Morris katakan pada minggu lalu tuh, berapa janji, berapa ribu, saya pun tidak ingat sudah. Saya pun tidak tahu, banyak loh. Ini baru satu sejak, macam begitu. Satu sejak pun sudah cukup kita untuk memberikan kita semangat untuk, wah iya beginilah hidup yang saya mau kan. Apalagi dengan beribu-ribu lagi yang belum habis lagi diceritakan di sini. Nah, Tuhan berkomited untuk mau memenuhi janji Dia ini. Tuhan kita itu bukan kasih lepas saja begitu, tapi Dia committed. Komitmen itu boleh dilihat bila Dia mengatakan, saya akan melihat kamu, Dia katakan. With my, bukan melihat dengan mata yang mau menghukum tahu. It's a loving gaze. Macam orang yang sedang mengasihi. Dia melihat kita. Itu komitmen Dia. Dan Dia memerlukan respon daripada kita sekiranya kita mau senantiasa berjalan di dalam bimbingan Dia. Nah, untuk kita mau benar-benar dapat menghidupi janji Tuhan di dalam kehidupan kita, bagi kita secara pribadi, I think mungkin kita perlu tanya soalan ini kepada diri kita sendiri. Tidak kiralah kamu sudah lama jadi seorang yang mengikuti Yesus. Tidak kiralah sudah berapa lama kamu menjadi seorang Kristen. Coba kamu fikirkan balik cara hidup kamu, cara hidup kita semua. Ada kalanya kita tidak sempurna, saya akui itu. Tetapi bila kita sudah mendengar firman Tuhan ini, bukankah ia satu masa untuk kita mau menambah baik cara hidup kita di dalam Tuhan. That's why kita renung balik cara hidup kita. Bukan mau mencari kesalahan, tetapi karena kita mau upgrade kehidupan kita. Amin. Mau upgrade. Siapa yang tidak mau upgrade kehidupan kamu? Takkan kita mau begitu saja kan? Nah, upgrade. Kita perlu tanya soalan kepada diri kita sendiri. Renungkan bagaimana janji Tuhan yang kita dengar pada sebentar tadi itu boleh membantu kita di dalam kehidupan kita, dan membantu kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam iman kita kepada Dia. Iman itu tidak datang begitu saja. Iman itu perlu dipupuk, perlu dikasih makan, dikasih taruh air baru dia boleh bertumbuh. Oleh itu kita perlu senantiasa menanya soalan kepada diri kita sendiri, renung balik kehidupan kita sendiri. Nah, satu daripada soalan yang kita perlu tanya kepada diri kita sendiri. Itulah saya katakan, jangan kira lah berapa lama kita sudah menjadi seorang anak Tuhan. Tidak kira lah. Bila kita ada badai di dalam kehidupan kita, tiba-tiba itu badai pula yang menjadi dia punya kata apa pada pagi ini ya, daripada lagu itu. Di mana kita pergi bila ada badai di dalam kehidupan kita? Coba kamu renungkan balik, tanya soalan ini. Setiap kali ada badai di dalam kehidupan saya, di mana saya pergi untuk mendapatkan bimbingan? Di mana? Adakah? Saya tidak tahu lah, masing-masing kamu jawab sendirilah. Saya tidak mau judge. Cara hidup saya yang dulu ialah mendiamkan diri. Saya mencari jalan sendiri dengan mendiamkan diri. Sudah mendiamkan diri, tidak boleh selesai, pergi cari kawan. Cari kawan tidak boleh selesai, cari perkara yang boleh membuatkan saya hilang, lupakan masalah saya. Itu cara saya dulu lah. So, bagi kita yang sudah lama menjadi seorang anak Tuhan ataupun baru menjadi seorang anak Tuhan, bagaimana? Di mana kita mencari bimbingan itu?
renungkan balik di mana? Di mana kamu mencari didikan? Di mana kamu cari jalan penyelesaian itu? Di mana kamu pergi? Oke. Saya pernah meminta nasihat daripada perkara cara yang salah, dan pada akhirnya itu keadaan tidak menjadi lebih baik, keadaan menjadi lebih buruk. Yang kedua, pernahkah kita mendengar suara Tuhan ataupun bisikan Roh Kudus tentang sesuatu perkara, namun kita keras kepala? Yang seperti yang saya ilustrasikan tadi itu. Ini berkata tentang kedegilan, tentang keras kepala itu. Ada masanya kita keras kepala. Firman Tuhan ini katakan jangan keras kepala, dia bilang. Pernahkah? Okay. Pernahkah kita sudah tahu kebenaran tetapi kita melakukan yang sebaliknya? Okay. Selepas kita melakukan itu, apakah perasaan kita? Okay. Saya mau kita renungkan balik, ingatkan kembali. Pernahkah? Okay, kamu sudah tahu firman Tuhan katakan begitu, tetapi kamu lakukan yang lain juga. Selepas itu apa yang kamu rasa? Ini bukan mau membuat kamu merasa bersalah, tetapi mau membuat kita untuk belajar daripada kesilapan kita. Yang ketiga, pernahkah kita meminta bimbingan yang daripada Tuhan itu? Dan selepas kita minta bimbingan yang daripada Tuhan itu, kita merasa damai dan sukacita. 3 persoalan kita tanya kepada diri kita sendiri itu, supaya kita akan dapat hidup di dalam cara yang Tuhan mau kita hidup, yaitu senantiasa mengikut bimbingan Dia. Bertanya dulu kepada Dia. Nah, kalau nombor 3, yaitu kita senantiasa minta bimbingan yang daripada Tuhan, itu baguslah. Itu sangat baik. Itu yang Tuhan mau daripada kita. Itu yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau tidak, Tetapi kalau tidak, inilah masanya untuk kita mulakan percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji Dia, dan hidup di dalam janji Dia itu. Seperti apa yang firman Tuhan ini katakan. Mula aplikasikannya di dalam kehidupan kita. Mula melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita daripada itu. Dan selepas itu, bila kita sudah hidup aplikasikan itu, dan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, barulah kita katakan kita mau menjadi saksi Tuhan tentang kebaikan Dia. Penting tahu kesaksian hidup kita. Selain daripada kebenaran firman Tuhan yang kita tahu sejak yang kita katakan itu, penting juga kesaksian di dalam kehidupan kita. Pernahkah kita mengalami kebaikan itu? Bila kita sudah mengalami kebaikan itu, bila kita minta bimbingan Dia, jadi saksi. Jangan simpan sendiri, lepaskan, keluarkan. Jadi saksi menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan, bukan memuliakan manusia, tetapi memuliakan Tuhan. Apa yang kita mau saksikan? Kita mau saksikan tentang bagaimana Tuhan senantiasa menepati janji-Nya. Bila seseorang yang baru mendengar daripada kita tentang, oh Tuhan kita itu sudah mati di atas kayu salib bagi kita, dan kepada sesiapa yang menerimanya sebagai juru selamat, kamu akan perolehi hidup dan hidup yang berkekalan. Bila kita bercakap itu, cakap dengan penuh keyakinan, karena kita sendiri sudah menerima keyakinan itu, kebaikan yang daripada Tuhan itu di dalam kehidupan kita, karena kita mengikuti dan mengikuti bimbingan dan ajaran Dia di dalam kehidupan kita, dan kita merasa sukacita dan damai yang daripada Dia, dan kita dilimpahi dengan kasih setia-Nya. Amin. Amin. Renungkan soalan-soalan ini dalam kehidupan kita. Tidak pernah terlambat, tidak pernah salah pada waktunya. Pada masa ini, kalau kehidupan kita sudah oke, kita kasih tambah oke, dan kita kasih upgrade lagi oke. Tetapi kalau hidup kita masih dalam tahap satu yang kita masih juga mengharap kepada kepintaran kita sendiri, coba aplikasikan ini. Macam dokter pula saya mau kasih inilah. Memang pun ini pengubat Dia kepada badai di dalam kehidupan kita. Amen. Amen. Bila firman Engkau hidup di dalam kami, jiwa kami tenang. Bila kami jalan di dalam bimbingan Engkau, kami mempunyai sukacita. Itu janji Engkau kepada kami. Kami percaya ya Tuhan, firman Engkau, janji Engkau itu benar-benar Engkau tujukan kepada kami.
Dan kami percaya bahwa mata Engkau senantiasa tertuju kepada kami bila mana kami jalan di dalam bimbingan Engkau, di dalam jalan yang Engkau sendiri telah berikan kepada kami. Tuhan, kami meminta Roh Kudus Engkau untuk senantiasa mengajar kami, senantiasa membimbing kami melalui kebenaran firman Engkau, supaya hidup kami, ya Tuhan Bapa, adalah hidup yang senantiasa di dalam kebenaran Engkau. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk firman Engkau. Dan kami tahu Tuhan, bila badai datang dalam kehidupan kami, Engkau adalah penenang kepada badai itu dalam kehidupan kami. Kami istiharkan Tuhan bahwa firman Engkau itu akan menjadi firman yang senantiasa menjadi bimbingan kami dalam kehidupan kami. Ajar kami, ya Tuhan Bapa, untuk merendahkan diri kami, ego kami sebagai manusia, ya Tuhan Bapa, dan merendahkan diri kepada Engkau dan janji Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Tuhan memberkati kita semua. Kita jumpa pada minggu yang akan datang.